Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah gelombang kemarahan, kelima nenek moyang itu menjadi tenang dan hanya bisa menghela nafas. Reaksi mereka dibenarkan karena mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka dan mempercayakan nasib mereka kepadanya. Akhirnya, dia jatuh ke dalam kegelapan dan menjadi tipe yang ingin mereka hilangkan. Hubungan mereka pernah lebih kuat dari ikatan darah. Setelah menghadapi skenario mendekati kematian berkali-kali, pengkhianatan itu mengguncang mereka sampai ke intinya. Hal-hal tertentu tidak bisa dihindari, hanya masalah waktu, kata Li Qiye. Kami tidak berpikir kami bisa menunggu sampai kedatanganmu, atau bahwa perpisahan dengan tiga makhluk abadi akan permanen, kata leluhur emas. Ini belum terlalu mengerikan, kata Li Qiye. Itu dari perspektif kami Tuan. Kami tidak dapat menangani biaya yang terlibat dan kami juga tidak berani membiarkan Anda mengambil tanggung jawab, leluhur kayu menghela nafas. Tiga makhluk abadi telah memutuskan diri mereka sendiri, tidak ada pembangunan kembali, hanya ada di masa sekarang sudah cukup sulit, berharap untuk saling menghancurkan, tapi sekarang, Anda kembali, kata leluhur bumi. Langkah itu cukup brutal, kata Li Qiye. Tidak ada yang menyangka bahwa selama klimaks pertempuran antara tiga makhluk abadi versus Mosi dan Tanah Penebusan, ketiga makhluk abadi akan disergap dan diserang oleh cacing mayat. Peri api berkata dengan getir. Pertempuran masih belum diputuskan, leluhur bumi berkata, tiga makhluk abadi memiliki peluang besar untuk menang karena meskipun Mosi telah naik ke tingkat abadi juga, daunnya tidak terkonsolidasi. Adapun Redemption Grounds, mereka selalu memiliki batasan tertentu yang diberlakukan pada mereka. Dia telah menjual tiga makhluk abadi jauh sebelum itu kepada lawan, itu sebabnya mereka dipersiapkan dengan formasi yang tepat. Pertarungan itu tidak akan dekat jika tidak, kata nenek moyang lain. Bagaimanapun, semuanya tampak baik sampai penyergapan, sudah terlambat ketika semua orang sampai di sana. Dia sudah lama pergi, kata leluhur emas. Jika kita tidak sampai di sana, itu akan memakan tiga makhluk abadi. Leluhur bumi sangat marah mengingat hal ini. Ya, atau berbagi makanan dengan orang lain, leluhur air menghela nafas. Jadi penyergapan itu memberikan kerusakan yang cukup, kata Li Qiye. Kami tidak ada di sana selama perkelahian, begitu kami tiba, kami melihat tiga makhluk abadi berjuang melawan Mosi karena cacing mayat abadi merusak mereka, kata leluhur emas. Sudah terlambat untuk menghentikan prosesnya, jadi ketiga makhluk abadi memutuskan diri untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, terutama baginya untuk memanfaatkan situasi. Peri api menambahkan. Aku seharusnya membunuhnya ketika dia terluka parah saat itu, kata leluhur bumi. Kami tidak tahu. Dia masih saudara kami saat itu, sekutu yang kuat melawan teror tertinggi. Leluhur emas menggelengkan kepalanya. Sekarang saya memikirkannya, saya bertanya-tanya apakah cedera itu nyata. Dia mungkin telah pulih untuk bersembunyi dari kita, mungkin sudah menutupi mayat teror tertinggi. Leluhur kayu merenung. Kami telah membicarakan ini, dia pasti orang yang mengambil barang-barang yang hilang. Kami tidak pernah cukup memperhatikan dan dia selalu menjadi orang yang menyapu medan perang. Kami tidak punya masalah dengan ini sama sekali, kata leluhur emas. Kurangnya kehati-hatian kami memungkinkan keserakahannya terwujud menjadi kenyataan, kata leluhur air dengan penyesalan. Mungkin kita masih terlalu optimis. Dia tidak jatuh ke dalam kegelapan karena tergoda oleh teror tertinggi. Dia sudah lama pergi sebelum itu karena dao cacingnya tidak bisa dibudidayakan dalam waktu singkat. Kita semua tahu ini benar, kita hanya tidak ingin menerima bahwa saudara kita adalah iblis, bahwa koneksi kita hanyalah kebohongan. Peri api tidak menahan diri. Dia berpikir untuk melahap kami semua saat kami berjuang bersama dengan sepenuh hati, dia menyimpulkan. Keheningan singkat mengambil alih.
Hati nuraninya diberi makan kepada anjing, leluhur bumi berkomentar. Saya yakin dia pikir dia berbelas kasihan dan baik hati karena tidak melahap kami sebelumnya, dia membutuhkan kami sebagai pendukung dan menganggap kami tidak lebih dari alat, kata peri api. Kita tidak bisa memikirkan masa lalu, kesalahan kita sendiri karena lemah, kami bahkan tidak bisa mengimbangi beberapa junior sekarang, apalagi dia, leluhur air menghela nafas. Dengan satu kaki di kuburan sekarang, dia tersenyum pahit. Nenek moyang memiliki ekspresi sedih setelah menyadari ketidakberdayaan mereka. Kalau begitu pulih dengan baik dan kembali ke puncak, kata Li Qiye. Tuan, tidak perlu menghibur kami tidak tahu kekuatan kami dan dengan sembrono mengambil barisan depan, mengakibatkan kehilangan setengah dari kultivasi kami, leluhur bumi berkata, sekarang bahkan jika luka-luka ini dapat diselamatkan, kita tidak bisa hidup cukup lama sampai saat itu. Ya, kami sadar betapa sianya itu, ini akan menjadi tempat peristirahatan kita, aku hanya benci bagaimana aku tidak bisa berkontribusi apapun selain menunggu kematian, kata leluhur emas. Jadi momentum besar ini adalah upaya terakhir. Li Qiye melirik ke desa. Kami tahu itu tidak akan berguna, kata leluhur emas. Tulang tua kita tidak berguna, tapi Tuan, ketiga makhluk abadi masih bisa diselamatkan. Kamu adalah kesempatan terakhir kami, faksi kami sudah mencoba segalanya, kata peri api. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Li Qiye tersenyum, saya baru-baru ini menemukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai warisan, itu akan berguna. Warisan, kelompok itu dengan bersemangat berbicara serempak. Tidak mungkin menyelamatkan mereka dengan apapun yang kurang. Mereka memotong diri di atas luka dari Mosi dan yang lainnya, masih ada itu ajaib, kata Li Qiye. Yang abadi besar tidak pantas mendapatkan nasib ini, leluhur bumi mengertakkan gigi karena frustrasi. Mereka masih bertahan, peri api berkata dengan lembut. Mereka punya cara untuk menangani ini, faksimu juga melakukannya, namun, Anda memilih untuk tidak melakukannya, karena itu, hidup mereka layak diselamatkan, kata Li Qiye. Kami berjuang untuk dunia tiga abadi tetapi itu bukan milik kami melainkan, semua makhluk hidup, ketiga makhluk abadi tahu bahwa mereka dapat melahap segalanya dan pulih, tentu saja, mereka tidak akan pernah melakukannya, kata leluhur emas. Emosi dan keterikatan untuk rumah tetap ada bahkan di ranjang kematian, emosi seperti itu berharga dan sepadan dengan usaha saya, Li Qiye berkata dengan sentimental. Kami berterima kasih atas nama tiga makhluk abadi, nenek moyang menghela nafas dan membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Haruskah kita mulai? Kata Li Qiye. Bam! Kelima leluhur memanggil tablet serempak, menjulang di langit seperti pedang ilahi dan mengambil seluruh wilayah desa. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tidak memiliki rune atau diagram, tampak seperti gunung yang diukir ke bentuk ini, hanya mata yang paling tajam yang bisa melihat garis-garis yang tidak terlihat yang tampak alami. Tuan, tolong buka pintunya, leluhur emas bertanya pada Li Qiye. Dia tersenyum dan mengirim 10 putaran keluar, mereka menempel pada tablet dan membentuk rune kosmik khusus. Berderit, garis-garis samar tenggelam lebih dalam ke dalam batu, memungkinkan 10 loop untuk sepenuhnya menyatu dengannya. Ledakan, rune yang tak terhitung jumlahnya akhirnya muncul dengan cara yang mencolok, tampaknya memiliki kekuatan abadi dan bobot yang tak terukur. Rotasi mereka menciptakan gerbang berdenyut yang diberkati oleh makhluk abadi, nenek moyang primal tidak cukup kuat untuk melewatinya. Tuan, tolong berhati-hati, area ini diciptakan untuk menghancurkan dunia, leluhur emas membungkuk. Li Qiye tersenyum dan memasuki gerbang tanpa ragu-ragu. Kelima nenek moyang menghela nafas lega setelah melihat ini, peri api bergumam, saya harap ketiga makhluk abadi akan diselamatkan. 4 lainnya duduk di sebelahnya, melindungi gerbang untuk mencegah komplikasi. Di luar gua Enigma, penebang kayu dan kaisar dari Enigma menunggu kembalinya Li Qiye. Wilayah ini jauh dari Xin, tidak dapat dijangkau oleh kaisar manapun tanpa pemandu yang tepat.
Keluar, mata penebang kayu tiba-tiba melepaskan cahaya yang luar biasa. Bam! Itu melesat menembus langit dan memaksa seorang kaisar yang sedang diam-diam. Yang terakhir menjadi khawatir dan mundur dengan tergesa-gesa, hanya tatapan saja yang melenyapkan pertahanannya dan membuatnya muntah darah. Luar biasa, jadi ini adalah kekuatan leluhur tersembunyi yang legendaris, kaisar berkata dengan heran. Mereka yang berasal dari Enigma akhirnya memperhatikan penyusup, seorang kaisar yang mengenakan jubah yang diukir dengan rubi merah darah, kedua pelat bahu memiliki kristal darah yang lebih besar. Pakaian ini cocok dengan fisik kristalnya, daging dan darahnya terlihat di bawahnya, armor dan tubuh bergabung untuk membentuk pertahanan yang tangguh, belum lagi sinar tajam yang memancar darinya. Dedak. Dia memegang sabit yang mampu memotong tenggorokan siapapun, itu telah dijiwai dengan kutukan untuk melewati pertahanan normal apapun, selalu menargetkan tempat-tempat yang paling rentan. Kaisar Bloodsea, orang-orang dari Enigma memiliki firasat buruk tentang ini. Penindasan abadi ada di sini. Kaisar bencana berteriak dan semua orang berdiri. Kaisar seharusnya tidak bergegas seperti tikus, keluarlah, kata Chuzu. Kami menunggu lama untuk hari ini, seorang wanita muncul, disertai gelombang panas yang menguap di perairan terdekat. Kaisar burung pipit darah, yang lain tidak terkejut melihatnya. Hitung aku, matahari terbit dari lautan, kaisar yang rune dengan perisainya. Rekan Taoist Transcendent, tunggu apa lagi? Kata Chuzu. Berdengung, kaisar Transcendent juga muncul, membayangi semua orang. Dia tidak hanya membuat orang merasa rendah diri dan tidak layak, dunia itu sendiri dirampok dari kecemerlangannya, dia selalu menjadi titik fokus terlepas dari waktu dan tempat. Kami bertemu lagi, semuanya, kamu pasti leluhur tersembunyi Enigma yang terkenal, dia berbicara kepada penebang kayu. Aku tidak, tapi sepertinya Immortal Suppression masih belum menyerah, kata penebang kayu. Enigma adalah benih perselisihan dalam Sin. Tujuan kami adalah untuk menghancurkannya, hari ini sepertinya kesempatan yang tepat untuk menangkap semua orang, kata Transcendent. Kamu terdengar percaya diri, bencana menyela. Tentu saja, kami tahu tentang pulau ini sejak lama tetapi tidak pernah bertindak di atasnya, sekarang, kalian semua telah berkumpul sehingga kami akan menghancurkan kalian semua dan pulau ini, mengakhiri Enigma secara permanen, Transcendent tersenyum. Kurasa kamu sendiri tidak bisa melakukannya, kata Chuzu. Enigma melakukan pekerjaan yang hebat dalam merahasiakan pasukannya, aku sendiri bukan tandinganmu, Transcendent melirik Chuzu dan kemudian penebang kayu. Karena itu, matanya menjadi berkilauan dan menekan. Tapi, dinastiku pasti memiliki kartu as di lengan bajunya, dia menyatakan. Ledakan. Daerah itu bergetar hebat seolah-olah ada sesuatu yang menembus dasar laut. Kekuatan ini berada di luar kemampuan kaisar atau dewa yang sunyi, bayangan hitam muncul di belakangnya, membentang tanpa batas seperti alam tak terbatas. Sebuah kuali bisa dilihat lebih dalam di hamparan ini, pegunungan dan sungai di dalamnya hanya berfungsi untuk mendukung inti ini. Selama kuali itu ada, begitu pula kemungkinan tak terbatas, ini adalah kuali abadi, bahkan Tuan tampak pucat jika dibandingkan. Kuali ini, Chuzu yang perkasa menarik napas dalam-dalam. Sepertinya yang ada di legenda, penebang kayu mewaspadai artefak ini. Harta karun yang menentukan penindasan abadi, item dari yang abadi, Enlau merasa takut. Kuali Dingtian dari pengadilan naga sejati, kata penebang kayu. Itu satu, pengetahuanmu mengesankan, kata Transcendent. Salah satu dari sedikit artefak abadi di dunia ini, bencana bergumam. Kuali Dingtian, kapak neraka, sarung tangan penindasan surga, tepi bencana, kuali tidak dapat dihentikan di dalam dosa, Dragonform berkata dengan lembut. Ini adalah artefak paling kuat di Sin, kapak batu itu dimiliki oleh leluhur hitam tertinggi. Sarung tangan itu dikabarkan ada pada bangsawan muda tanpa Viscera, karena itu, bahkan Tuan tidak ingin melawannya meskipun kultivasinya lebih lemah, salah satu eksploitasinya termasuk pembunuhan leluhur darah naga dengan mudah.
Cukup lucu, kuali Dingtian tidak disempurnakan oleh Dingtian, itu berasal dari garis keturunan Dao kuno yang dikenal sebagai naga sejati tetapi hilang karena alasan yang tidak diketahui. Dingtian menemukan kuali di lokasi rahasia di garis keturunan sebelum menghancurkannya, setelah mencapai puncaknya dan membunuh musuh-musuhnya, dia menganugerahkan kuali kepada dinasti penindasan abadi. Inilah alasan mengapa dinasti tidak dapat dihancurkan meskipun banyak leluhur primal yang lebih kuat dari Immortal Suppressor. Belum terlambat untuk menyerah, saya akan memastikan keselamatan Anda, ini adalah pilihan terbaik, kata Transcendent. Saya menghargainya, tetapi anggota Enigma tidak akan pernah menyerah tanpa perlawanan, Chu Zu menggelengkan kepalanya. Baiklah, permisi karena bertindak karena keras kepalamu. Kekuatan Transcendent membalikkan lautan ke atas, dia bisa menghancurkan wilayah itu dengan satu pikiran. Kaisar bencana dan yang lebih lemah merasakan beban yang sangat besar menekan mereka dan menghancurkan tulang belakang mereka, Enlao menjadi beku. Pertarungan itu, Chu Zu melangkah maju dan melepaskan aura yang menyegarkan, gambar bambu zamrud terwujud menjadi kenyataan, bambu tipis dan kecil memiliki daun giok, membebaskan semua orang dari penindasan. Daomu luar biasa, rekan Taois, Transcendent tidak bisa menahan pujian. Kamu belum menggunakan daomu, milikku tidak bisa dibanggakan, dia menjawab. Jadilah, kita akan melihat siapa di antara kita yang lebih unggul hari ini, Transcendent menjadi bersemangat. Keduanya berada di jalur batas dan memulai domain mereka, melarikan diri dari belenggu Dao dan karma dimensi saat ini. Sementara itu, Kaisar Bloodskite mengarahkan senjatanya ke Kaisar Minisun, rekan Taois, oke. Tentu saja, Minisun menerima tantangan itu. Hahaha, kita telah berbicara tentang pertarungan sampai mati, kupikir kita akhirnya bisa mencapai keinginan kita hari ini, bencana dan bentuk naga maju. Kami berdua melawanmu, pengguna pedang berambut putih menantang Kaisar Yang Rune. Aku juga sangat menunggu hari ini, matahari Yang Rune membubung ke atas. Adapun Enlao, dia tampak lemah seolah-olah satu embusan angin bisa menyapunya dari kakinya, namun demikian, dia menatap Kaisar Blood Sparrow dan berkata, rekan Taois, ayo. Bertarung, sesuai keinginanmu, Blood Sparrow melangkah maju. Ledakan. Hari ini, pancaran yang menyilaukan dari dinasti penindasan abadi memancar di seluruh scene. Apa yang terjadi? Yang lemah dan kuat menjadi khawatir. Oh, sebuah klakson perintah yang mendominasi bisa terdengar di semua sudut dan melumpuhkan pendengar karena ketakutan. Tanduk penindasan abadi, kaisar dan dewa-dewa yang sunyi menjadi takut. Kapan terakhir kali, seorang kaisar bertanya sambil menatap ke arah dinasti. Lama, dahulu kala, itu untuk berbaris melawan dinasti Enigma, temannya memiliki ekspresi serius. Apa tujuannya kali ini? Mungkinkah Enigma lagi? Seorang dewa yang sunyi menarik napas dalam-dalam. Perang akan datang, ini menjadi hal yang ada di benak semua orang. Kupikir Kaisar Ketenangan tidak menyebutkan perang, kata seorang leluhur. Ya, dia selalu mengadvokasi perdamaian, seseorang menjawab. Semua orang mempercayai Kaisar Ketenangan dan pemerintahannya atas penindasan abadi membuktikan sifat pasifistiknya, pertempuran jarang terjadi, apalagi pertandingan habis-habisan. Namun, cahaya dan klakson membuat mereka membayangkan skenario terburuk, desahan sentimental mencapai mereka semua, pembudidaya yang lebih kuat melihat seseorang meninggalkan penindasan abadi dengan pedang yang diikat di punggungnya. Kaisar Ketenangan. Seorang kaisar menjadi emosional. Kaisar Ketenangan akan meninggalkan dinasti penindasan abadi. Berita ini menyebar seperti badai melintasi Sin. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak yang tidak bisa mempercayainya. Dia kaisar pertama dan paling dihormati, mengapa dia pergi? Kata seorang tembakan besar. Tidak hanya dia dalam posisi otoritatif, prestisenya diperoleh dengan baik, anggota dinasti menghormatinya dan mematuhi perintahnya, itulah alasan mengapa kaisar lain mendengarkan dan berhenti bertarung beberapa kali.
Siapapun bisa meninggalkan dinasti tetapi tidak dia, dia telah memerintah selama bertahun-tahun dan membantu merawat banyak kaisar dan dewa yang sunyi, berkontribusi besar pada kemakmuran dinasti. Namun demikian, kaisar melihatnya pergi tanpa berbalik, tidak ada yang tahu tujuannya. Dengan kepergiannya, faksi pro-perang akan memimpin, mereka akan seganas harimau yang dikeluarkan dari kandang. Perang dengan enigma tidak bisa dihindari, seseorang memprediksi masa depan. Aku yakin itulah yang terjadi saat ini, pawai menuju enigma, seorang tembakan besar berbisik. Sekte dan kerajaan khawatir, beberapa merencanakan bagaimana menghadapi skenario terburuk, bersiap untuk menutup diri atau mengungsi. Enigma bisa menjadi yang pertama jatuh dan kemudian mereka akan menjadi yang berikutnya, itu adalah penyerahan atau kehancuran di hadapan kavaleri. Hatinya bersedia tetapi dia tidak bisa mengendalikan segalanya, seorang dewa yang sunyi menghela nafas. Ya, penekan abadi masih di atasnya, semua orang mengerti mengapa tanduk perang berkecamuk. Kaisar ketenangan tidak lebih kuat dari satu-satunya leluhur utama di Sin, Tuan sejati dinasti, dia telah tertutup untuk waktu yang lama tetapi ini tidak berarti dia digantikan, saat dia muncul, dia akan mendapatkan kembali semua otoritasnya. Penekan abadi akan segera muncul, seorang kaisar berspekulasi dengan ekspresi serius. Kemungkinan ini membuat semua orang bergidik. Dinasti penindasan abadi mungkin mencoba menyatukan dosa sekali lagi, kata yang lain. Gemuruh. Ledakan keras datang dari penindasan abadi. Sesosok dengan 3 mata muncul, menuju dinasti Enigma, ketika dia membuka mata ketiganya, itu membentuk pusaran yang menyedot semua yang ada di dalamnya. Kaisar Yinai, banyak yang mengenali Kaisar 11 buah ini. Buddhisme yang penuh belas kasihan, partikel-partikel Buddha muncul dan menerangi malam ketika mereka menyentuh tanah. Mereka mengubahnya menjadi tanah damai yang diresapi dengan agama Buddha. Sosok besar lainnya muncul di dalam Immortal Suppression, Buddha raksasa dengan banyak tangan memegang hal-hal yang berbeda, yang satu memegang surga, yang lain pagoda 9 lantai, dan yang ketiga memegang tongkat Vajra. Sang Buddha tampaknya terbuat dari emas, mengetuk bagian manapun dari tubuhnya akan menghasilkan dentang logam. Fisik berlian. Banyak leluhur mengenali makhluk ini. Kaisar berlian, dia memiliki pertahanan terkuat yang berasal dari kuil kuno, seorang tuan bergumam. Hanya beberapa orang terpilih yang bisa mematahkannya, seorang dewa terpencil yang telah melihatnya sebelumnya berkata dengan kagum. Dia adalah seorang kaisar dengan 10 buah dao, tentu saja, ini tidak dianggap luar biasa di dinasti penindasan abadi. Namun, ketenarannya melampaui Kaisar Mata Yin karena fisik berlian yang tidak dapat dirusak, itu bisa memblokir serangan dari Kaisar Puncak meskipun ada celah yang tidak dapat diatasi dalam kultivasi. Raungan harimau tiba-tiba menyapu Sin. Aura binatang mengambil alih dan meneror semua orang, mereka merasa seperti banjir binatang buas yang datang, mampu meratakan gunung dan menghancurkannya. Mereka mendongak dan melihat seekor harimau putih, di atas binatang itu ada seorang pria tetapi dia tidak terlihat dibandingkan dengan tunggangannya, harimau itu mengandung kekuatan binatang buas dan burung, berfungsi sebagai penguasa mereka. Anehnya, gambar halus harimau putih lainnya ada di sekitar yang utama, membingungkan penonton. Kaisar 6 harimau, penindasan abadi akan habis-habisan hari ini. Kata seorang tembakan besar, 6 harimau adalah iblis dengan 12 buah, dia memiliki 6 bentuk, melihat harimau putih sama dengan melihatnya. Penampilan ketiga kaisar mengejutkan semua orang, saat mereka berbaris menuju Enigma, orang-orang di dekatnya menjadi lumpuh di tanah. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berhasil mencapai Enigma, menyebabkan mereka mengaktifkan pertahanan mereka, penghalang terang muncul, berniat membangun momentum yang kuat untuk menghentikan mereka. Oh, tanduk perang juga bergema di Enigma. Kami sedang diserang. 3 kaisar, baik pembudidaya reguler maupun leluhur memiliki perasaan yang buruk tentang hal ini.
Penduduk yang lebih kuat dari kota-kota utama dapat melarikan diri tetapi yang lebih lemah tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini perang, penonton memahami beratnya situasi. Enigma dalam masalah lagi, kata seorang pembudidaya. Kehancuran lain, Enigma tidak memiliki peluang untuk menang, kata seorang leluhur. Gemuruh. Ketiga kaisar melancarkan serangan mereka ke penghalang, aura mereka menyapu wilayah itu dan menghancurkan pegunungan. Pertahanan ini dibangun di atas momentum besar Enigma, mampu menahan sebagian besar serangan, sayangnya, ini adalah tiga kaisar teratas. Serangan gabungan mereka menghancurkan penghalang, meninggalkan gelombang kejut untuk berlari liar di seluruh tanah. Tidak. Banyak sekte dan kerajaan dilenyapkan, penghuni mereka menjadi abu dalam sekejap mata. Bersambung.